Doktif sebenarnya adalah versi upgradean dari DRL. Sosok dokter detektif atau yang dikenal dengan Doktif sedang ramai dibicarakan publik. Namanya menjadi sorotan setelah dilabrak Sheila Shauqiah baru-baru ini. Sheila Shauqiah mendatangi tempat Doktif setelah produknya direview negatif. Sheila tidak terima dan memaksanya untuk menjelaskan semuanya, namun justru tidak ditanggapi oleh Doktif. Terlepas dari Sheila Shauqiah yang melabrak Doktif, sosok sang dokter kecantikan mengundang penasaran publik. Banyak yang mencari tahu siapakah identitas dokter yang identik dengan topeng tersebut. Sosok Doktif dikaitkan dengan dokter kecantikan yang bernama Amira Farahnas. Pemilik klinik kecantikan itu diduga kuat sebagai dokter detektif. Lantas, siapakah sosok dokter Amira Farahnas? Banyak yang mengaitkan dokter Amira dengan Doktif, akan tetapi belum ada statement resmi dari Amira terkait isu tersebut. Amira diketahui seorang dokter kecantikan kelahiran Bondowoso, Jawa Timur pada 12 Januari 1981. Dokter Amira Farahnas merupakan pemilik sejumlah klinik kecantikan. Informasi yang dikumpulkan, Amira menghabiskan masa muda di Nganjuk. Dia disebut pernah sekolah di kabupaten yang ada di Jawa Timur itu. Kemudian dia pindah ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Amira diketahui sudah menikah dengan Teku Nasrullah, seorang pengacara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, buat kalian yang mau tambah pinter dan supaya kalian tahu siapa sih sebenarnya Doktif itu, kalian bisa nonton podcastnya Tasya Farasya sama Doktif. Karena di sini podcastnya itu bisa terbilang netral ya, jadi tidak memihak ke salah satu pihak. Dan di sini banyak sekali informasi-informasi yang kalian butuhkan gitu loh tentang perskincarean. As kita tahu kan, Tasya Farasya itu adalah salah satu beauty vlogger yang udah terkenal di Indonesia. Dia pun kalau nge-review produk bener-bener dicoba di kulit dia. Jadi makanya aku tuh suka banget sama si Tasya ini, guys. Nggak cuma sama si Tasyanya aja, gue pun suka banget sama emaknya, Bu Ala. Bu Ala udah lucu, terus juga apa ya, single fighter mother gitu yang bener-bener berjuang untuk anaknya sehingga anaknya nggak pernah ngerasa kesusahan dari kecil. Emang kaya raya banget ini keluarganya, tapi nggak flexing. Dan Bu Ala itu bukan pengusaha halu, bener-bener pengusaha yang terkenal gitu. Jadi makanya tuh keluarga mereka itu keluarga yang panutan banget. Jadi kalian harus nonton podcastnya. Di sini kalian akan tahu siapa Doktif dan kenapa aku rekomendasiin kalian nonton. Tasya Farasya itu kalau ngundang seseorang bukan yang sembarangan gitu. Bener-bener yang punya manfaat di masyarakat gitu. Bukan yang cuman viral aja diundang, nggak kayak gitu. Jadi daripada kalian nonton yang uya-kuya, mendingan kalian nonton yang Tasya Farasya. Ini lebih bermanfaat sih menurut aku, karena mereka juga pembahasannya tentang skincare dan tentang beberapa ingredients skincare juga, tentang retinol, banyak lah. Pasti kalian dapat ilmu dari podcast ini, bukan sekedar podcast yang membahas orang-orang viral abis itu ya udah gitu, enggak. Kalau ini kalian nonton pasti ada manfaatnya. Jadi ya udah, mau ngomong itu aja. Doktif sebenarnya adalah versi upgradean dari DRL. Doktif melakukan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari cara DRL. Doktif DRL kaitannya dengan SS dan BPOM. Mari kita bahas. DRL pertama kali muncul 5 tahun lalu dengan cara dia membongkar skincare awal yang memiliki kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dia menjadi dewa penyelamat karena dia menggunakan uang pribadinya untuk melakukan tes lab, kemudian mengumumkan hasilnya di channel YouTube. Ayo, persis kan seperti Doktif sekarang? Banyak masyarakat Indonesia yang memuja-muji DRL karena dia menjadi dewa penyelamat saat itu, menyelamatkan ibu-ibu dan juga anak-anak gadis dari skincare berbahaya yang beredar di pasaran. Saat itu, klinik Athena belum terlalu banyak yang melirik dan juga Goddess Skin atau produk skincare-nya belum terlalu banyak yang kenal. Sampai mulai dia viral terus-menerus di YouTube dan dia pindah ke TikTok.
Di situ namanya semakin naik, sampai akhirnya dia mulai senggol kanan kiri kompetitornya dan muncul Doktif yang membongkar begitu frontal tentang WT series dan kasus overclaim dari produk-produk DRL. Sampai di sini paham kan apa yang diamati dan ditiru dari Doktif dari DRL? Sekarang mari kita bahas apa yang dimodifikasi Doktif dari DRL. Kesalahan yang termasuk fatal yang dilakukan oleh DRL adalah overclaim yang luar biasa terhadap produk-produk skincare-nya yang dibongkar secara frontal oleh dokter detektif. Oleh karena itu, dia tidak melakukan hal yang sama. Justru, dia melakukan hal yang sebaliknya, mengambil simpati publik dengan cara mengangkat brand-brand yang dianggapnya aman dan merangkul mereka, serta melakukan Doktif Approve kepada setiap brand-brand yang dianggap aman. Sayangnya, ada oknum-oknum di belakang Doktif yang nggak sehat dan membuat dia jadi blunder. Cluenya adalah siapa orang pertama yang menyebut DRL sebagai Suneo? Siapa orang pertama yang menyebut SS dengan sebutan ular? Doktif pun mengadopsi dua istilah ini, Suneo dan ular. Doktif pun sudah tidak objektif membahas produk skincare, tapi mulai mereview hal-hal yang lain yang masuk dalam ranah pribadi dan bukan sekadar produk skincare. Jadi blunder. Doktif juga seolah-olah meremehkan, menganggap enteng, dan menyepelekan arahan dari ketua badan. Sudah jelas-jelas diarahkan, tapi masih ngeyel juga. Sampai tadi pun saya nonton live-nya bersama dengan Dr. Nanang, masih juga kekeh menggunakan Doktif Approve. Padahal itu jelas-jelas sudah diberikan arahan oleh BPOM. Mirip kan dengan siapa yang ada di belakangnya yang selalu menyalah-nyalahkan pihak BPOM? Apakah Doktif capek menjadi dokter yang terlalu banyak beramal dan melakukan kebaikan sehingga akhirnya memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis skincare dengan cara seperti ini? Memang nggak bisa disangkali bisnis skincare adalah bisnis yang terlalu menjanjikan. Jika tidak, ngapain orang sekaya Hotman Paris yang punya begitu banyak Lamborghini mau ikut-ikutan turun dalam dunia perskincarean? Jelas bisnis skincare sangat menggiurkan. Jika dokter-dokter yang adalah owner-owner skincare ini juga melakukan hal yang sama persis seperti apa yang Doktif lakukan, apa jadinya dunia perskincarean di Indonesia? Apa nggak tambah pusing kita sebagai masyarakat menghadapi dokter-dokter yang saling mereview produk-produk satu sama lain? Kalian mau nggak setiap FYP kalian itu yang muncul adalah dokter A, B, C, D mereview produk A, B, C, D? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Nih gue yang bukan siapa-siapa sampai kepancing ya masalah Doktif sama Sela Xiaoqia, karena gue nggak bela siapa-siapa. Saya lagi ini cuman pemikiran netizen gue yang nonton video itu. Yang kemarin-kemarin gue nggak ngikutin lagi yang masalah Doktif dengan Daviena sama DRL, gue udah nggak ngikut lagi, skip gitu. Kemarin gue ngeliat tuh video yang live-nya Doktif ditunjuk-tunjuk sama Sela Xiaoqia, terus gue langsung buka story-nya Sela Xiaoqia, story lengkapnya. Alur pertama mereka semua itu kan dikumpulin di BPOM kan, Doktif, Dr. Oki, Sela Xiaoqia, Fitri Salhuteru, DRL juga ada di situ. Nah, kesimpulan dari BPOM itu kan, kalau nggak salah ya, yang gua tonton nih, mereka itu nggak usah kisur-kisur lagi, terus biarin BPOM aja yang kerja, jangan sampai ada approve dari siapapun kecuali BPOM. Mungkin maksudnya jangan sampai ada Doktif approve kali ya, biarin orang percaya aja sama BPOM. Terus yang kedua, alur kedua nih, si Doktif nge-live mystery box yang dikeluarin produknya Sela Xiaoqia yang MC itu. Terus alur ketiga, si Sela Xiaoqia ngamuk kan, gara-gara itu dapat dari mana produksi MC itu. Nah, orang gini deh, respon wajar orang kalau tidak melakukan sesuatu pasti kan marah. Jadi kayak si Sela Xiaoqia nih udah nggak punya brand itu, makanya dia ngamuk gitu, sampai berani datengin Doktif. Kalau itu barang masih ada, seharusnya si Sela Xiaoqia takut dong, nggak akan berani nyamperin Doktif. Ya nggak sih? Nggak akan berani nyamperin Doktif. Ini dia berani nyamperin, gara-gara mungkin memang di officialnya nggak ada, itu produk dari mana. Nah, yang gue gemas di live-nya Doktif, waktu ditunjuk-tunjuk sama si Sela Xiaoqia, kenapa nggak langsung jawab, oh saya beli dari official kamu, atau nggak saya beli dari reseller kamu yang namanya ini, di kota ini. Kan lagi live, pasti direkam sama seluruh masyarakat Indonesia. Maupun dihilangin buktinya sama Sela Xiaoqia, itu yang penting kita udah rekam, kita kan pasti bisa cari lagi nih siapa nih yang disebutin Doktif nih. Jadi gue tuh bingung nih, motifnya Doktif nge-review produk CSS setelah pulang dari BPOM tuh apa? Apa entah dia punya dendam pribadi sama si Sela Xiaoqia, atau pikiran jorok gue tuh lebih, jangan-jangan mereka semua ini temenan semua, mereka pura-pura berantem, ujung-ujungnya baikan supaya nama mereka naik masing-masing, terus mereka punya produk skincare masing-masing. Gile, otak gue udah sampai situ loh.